Jadi ini bukan salah Pak SBY gitu. Ini emang mungkin tujuannya untuk para setan yang ada di Jakarta gitu. Mungkin selama ini sering gangguin Pak SBY. Minta rumah dong Pak, rumah gitu. Jadinya kan kepikiran Pak SBY, oh, berarti setan di Indonesia ini masih banyak yang nggak punya rumah. Bikinlah mangkrak di mana-mana. Itu mungkin tujuan dan visi misinya. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kalian yang mantannya terlalu banyak. Jadi mau kemanapun ketemu dengan mantan. Ya. Ke Surabaya ketemu mantan, ke Bali ketemu mantan, ke Jakarta ketemu gubernur, iya. Lebih serem dari mantan itu ya. Mantan juga tapi kan, mantan menteri. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan materi Partai Demokrat dan SBY gitu. Terlalu banyak. Berserakan di mana-mana gitu. Jadi meskipun saya sudah menghindar dari bahasan soal Partai Demokrat dan SBY gitu ya. Ya karena sebelumnya ada orang yang komentar di video saya meminta saya untuk ngebahas soal roasting Kiki Saputri kepada Angelina Sondakh gitu. Saya itu sudah menahan diri, sudah menghindar dari bahasan itu gitu. Mending saya bahas yang lain aja deh. Ya karena bahasan soal Demokrat itu kan ibarat makanan itu sudah terlalu mateng gitu. Udah kebanyakan gitu. Udah terlalu banyak kita tertawakan. Dan selain itu, materi roasting Kiki Saputri kepada Angelina Sondakh itu kan materi yang biasa. Kalau dibandingkan dengan video-video pakar mantan, ada banyak yang lebih menarik dan lebih lucu. Jadi ngapain kita bahas itu gitu kan? Dan di luar itu Angelina Sondakh ini kan juga sudah keluar dari lingkaran Cikeas gitu kan. Berbeda misalkan dengan Andi Malarangeng misalkan. Itu masih layak untuk kita tertawakan. Tapi kalau Angie ini kan ibaratnya tuh udah nggak mau ikut-ikutan lagi gitu. Jadi ya udahlah kita nggak perlu roasting dia lagi. Cuma dari roasting itu, ini emang unik gitu. Biasanya orang ketika di roasting dia malu gitu. Angie enggak. Karena ketika Kiki merosting Angie, yang malu Pak SBY. Kok bisa gitu ya? Ini bagian dari keajaiban dunia ini. Di mana-mana, di seluruh dunia yang namanya roasting itu kan mempermalukan atau ngejekin orang yang di roasting biasanya gitu. Ini enggak, yang malu malah orang lain. Tapi kalau kita lihat dari materi Kiki Saputri yang bilang bahwa Angie ini adalah tumbal para sahabat, itu sebelumnya kan saya juga sudah pernah bilang gitu. Jadi ya biasa aja dengan kasus itu, makanya kemudian saya menghindari. Tapi semakin saya menghindari, semakin banyak materi-materi yang kayaknya ditakdirkan untuk saya bahas dan tertawakan. Ya karena kemarin muncul lagi materi soal Pak SBY. Ya kan ada film Pengabdi Setan 2 judulnya gitu ya. Lalu kemudian pengambilan atau lokasi syutingnya itu di rumah susun yang mangkrak di era SBY. Jadinya saya tuh jadi gak bisa menghindar gitu. Karena proyek mangkrak Pak SBY ini ada di mana-mana. Ke Bogor ketemu Hambalang, ke Bekasi ketemu Pengabdi Setan. Jadi mau kemana-mana pun itu banyak proyek mangkrak yang gak selesai di era SBY gitu. Ya meskipun sebagiannya sudah ditutupi sama Pak Jokowi, diselesaikan satu persatu. Tapi yang gak selesai masih banyak. Di mana-mana gitu. Tapi dari rusun ini ya, yang semestinya ini adalah rumah susun yang diperuntukkan untuk rakyat miskin gitu ya, yang kemudian mangkrak selama belasan tahun ini, kemudian saya coba cari tahu, ternyata ini dibangun sejak tahun 2007 oleh pengembang swasta yang kerjasama dengan Menteri Perumahan Rakyat Yusuf Asy'ari. Waktu itu ya datang semua tuh, ya Pak JK juga ada, Budiono, Menteri
Perumahan juga hadir gitu dalam rangka membangun 1.000 tower untuk rumah masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah atau kurang gitu ya. Sehingga kemudian pemerintah menyiapkan anggaran 50 triliun bekerja sama dengan pihak swasta dan pengembang untuk membangun 1.000 tower di Indonesia. Dan hasilnya adalah terbangun 138. Ya, dari 50 triliun cuma kebangun 138. Ini nggak heran gitu ya. Ya mirip-mirip dengan Hambalang. Hambalang kan awalnya cuma puluhan miliar itu anggaran gitu. Tiba-tiba jadi pleng 2 triliun. Nah ini anggarannya 50 triliun yang dihabiskan cuma beberapa miliar. Iya. Biasa aja gitu. Itulah emang konsep visi misi di era Presiden mangkrak. Iya. Di mana-mana mangkrak gitu. Di sini mangkrak, di sana mangkrak, di mana-mana proyeknya mangkrak. Iya. Cocok tuh. Jadi jinglenya Partai Demokrat nanti 2024 cocok itu. Terus AHY gini-gini. Di sini mangkrak, di sana. Cocok gitu. Kalau Ibas sambil kan panjang. Ya kebayang gitu. Anggaran 50 triliun yang kebangun cuma 138 ya. Targetnya 1.000. Targetnya yang kebangun cuma 138. Itu kan ibaratnya kayak cuma 14%. Jadi ingat Anies saya. Anies juga gitu ya. Yang mau dibangun berapa targetnya cuma 1% gitu kan. Mirip kayak Anies gitu. Dan kalau mau dibandingkan dengan Presiden Jokowi itu jauh lah. Memang ada beberapa pembangunan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terkait rumah rakyat ini ada beberapa tahun yang meleset gitu ya. Karena target Pak Jokowi itu dalam setahun kita akan bangun 1 juta unit rumah. Nah di tahun pertama 2015-2016 itu nggak nyampe sejuta gitu. Cuma 750.000 unit. Ya 75% lah. Banyak juga gitu. Tapi setahun setelahnya 900.000, lalu kemudian 1.200.000, 1.100.000 dalam setahun dibangun untuk masyarakat Indonesia dengan cicilan yang sangat-sangat murah dan disubsidi oleh pemerintah. Dan anggaran-anggaran yang disiapkan itu jelas setiap tahunnya gitu. Dikit cuma 20 triliun, 16 triliun, nggak nyampe 50 lah. Tapi kebangun jutaan unit. Jadi gimana? Beda dengan Pak SBY gitu. Jadi nggak bisa dibanding-bandingkan. Nah, tapi kemudian dari kasus ini gitu ya, kalau nggak ada film Pengabdi Setan ini, saya nggak mau ngebahas ini gitu. Karena Pak SBY hari ini kan sudah kayaknya menyadari gitu bahwa dia itu terlalu jauh kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi. Iya kan? Kalau dulu awal-awal Pak SBY kan sangat membanding-bandingkan dan merasa jauh lebih baik dibandingkan Pak Jokowi. Tapi sekarang udah mulai ngerasa dia itu, makanya kemudian nggak ngebanding-bandingin lagi. Nah tapi produser film masih mancing-mancing, masih bikin film di lokasi proyek mangkrak. Jadi yang salah siapa? Saya atau para produser film? Produser film lah. Saya kan cuma ngebahas gitu kan. Ya kok ada lagi materi soal Partai Demokrat gitu. Padahal saya udah malas mau ngebahas. Tapi dari film ini gitu ya, saya ngelihat bahwa judulnya itu kurang pas gitu. Karena judulnya Pengabdi Setan. Harusnya kan pengabdi korupsi. Pengabdi koruptor gitu kan. Jauh lebih cocok lah. Jadi nanti kepada produser kalau mau bikin lagi di proyek mangkrak, bikinlah Pengabdi Koruptor. Cocok gitu. Tapi lokasi rusun di Bekasi ini dijadikan tempat atau lokasi syuting film itu karena memang bangunan mangkrak yang kelihatannya itu serem gitu. Dari luar itu kelihatan sangat-sangat estetik keseremannya gitu ya. Karena ya masih jendelanya belum dipasang gitu ya. Kemudian pagar-pagarnya, tembok-temboknya itu belum disemen gitu, masih batu bata gitu kan. Jadi dapat feel seremnya tuh dapat banget gitu. Dan bagi orang-orang yang mengejek Presiden SBY gitu ya, atau presiden yang sebelumnya yang mengatakan bahwa ini nggak becus dan sebagainya, saya pikir ada sisi juga positifnya gitu. Banyak orang di kolom komentar saya juga meminta saya untuk ngebahas soal sisi positif seorang SBY gitu.
Bagi saya ini positif gitu. Rumah susun yang mangkrak ini kemudian dijadikan lokasi syuting film, ini kan bermanfaat gitu. Ya meskipun selama belasan tahun menurut sebagian orang nggak digunakan jadi apa-apa. Mangkrak dibiarin aja. Tapi mungkin bisa saja selama belasan tahun itu rumah ini sebenarnya dihuni dan dikontrak sama para setan gitu. Ya karena kalau di kota kan udah jarang itu. Kos-kosan kosong kan udah jarang gitu ya. Rumah-rumah kosong kan udah jarang, semuanya penuh di mana-mana gitu kan. Maka ketika ada rusun mangkrak seperti ini kan kabar baik kepada para setan yang ada di sana. Oh asik itu, ada hunian baru itu katanya. Udahlah kita pindah ke sana. Jadi ya apa yang dilakukan oleh Pak SBY gitu ya. Ini disadari atau enggak oleh Pak SBY, sebenarnya beliau ini menyediakan fasilitas dan tempat untuk para setan yang ada di sekitar Jabodetabek. Ya karena kasihan gitu. Selama bertahun-tahun dibiarkan, gak dikasih rumah, gak ada tempat bagi mereka untuk berteduh gitu. Maka dibuatlah proyek rumah mangkrak. Nah itu gitu. Hambalang juga sama kayaknya itu. Dalam rangka menyediakan tempat kepada para setan yang ada di sekitar Jabodetabek. Ya meskipun anggarannya pakai APBN kita, nggak apa-apa. Ini kan namanya kita hidup harus mau berdampingan, harus mau bersama-sama. Nanti setannya aja mungkin kontrak dan bayarnya itu pakai apa ya? Mungkin bayarnya pakai itulah kecikias nanti pokoknya gitu, segala proses administrasi dan pendaftarannya kecikias. Jadi ya terima kasihlah kepada Pak SBY yang sudah menyediakan rumah susun kepada para setan gitu ya, yang sekarang digunakan untuk lokasi syuting film Pengabdi Setan gitu. Ini luar biasa gitu. Ini adalah sebuah visi misi yang menembus batas. Yang sangat-sangat cemerlang, yang melangkah jauh dari logika kita, logika orang-orang awam. Jadi ini bukan salah Pak SBY gitu. Ini emang mungkin tujuannya untuk para setan yang ada di Jakarta gitu. Mungkin selama ini sering gangguin Pak SBY. minta rumah dong Pak, rumah gitu. Jadinya kan kepikiran Pak SBY, oh berarti setan di Indonesia ini masih banyak yang nggak punya rumah. Bikinlah mangkrak di mana-mana. Itu mungkin tujuan dan visi misinya. Mungkin. Ya mana tahu gitu kan. Kita kan nggak pernah tahu. Jadi ini sama sekali bukan salahnya Pak SBY gitu. Dan bagi saya proyek rumah susun mangkrak di Bekasi ini berbeda jauh sama sekali dibandingkan proyek Hambalang gitu. Karena kalau di Hambalang ini untuk setan yang kelas menengah ke atas, yang VIP lah. Yang kalau orang datang ke sana agak berani. Cuma sampai luar aja gitu. Nah kalau rusun di Bekasi ini sampai jadi tempat wisata katanya. Sampai orang-orang datang ke sana untuk nonton atau melihat langsung gedung bangunan mangkrak di era Pak SBY. Ini luar biasa sekali ya. Karomah seorang SBY itu luar biasa gitu. Bayangin, yang mangkrak aja didatangin sama warga. Apalagi yang enggak. Cuma yang mana yang enggak? Ya beda lah. Rumah susun di Bekasi dengan Hambalang ini beda gitu. Meskipun sama-sama mangkrak, tapi beda gitu, beda kelas gitu. Kalau di Hambalang ini mungkin cocoknya nanti film Pengabdi Setan ketiga lah. Yang lebih advance. Dan itu saya pikir produser film hari ini itu mulai bisa memikirkan dan berimajinasi atau merencanakan produksi film ke depan akan seperti apa. Karena hari ini sudah terbukti gitu. Ketika mereka menggunakan proyek mangkrak bangunan rusun di Bekasi, dia jadi langsung viral gitu. Banyak orang yang pengen nonton sekarang. Orang-orang yang sebelumnya nggak tahu soal film ini gitu ya, yang ngerti politik, jadinya kan pengen lihat jadinya. Wah, nontonlah ke bioskop gitu kan. Jadi saran saya kepada produser film yang mungkin lagi nonton video ini, saya ingin sarankan gitu agar ke depan kalian bisa bikinlah di Hambalang gitu. Atau ajaklah Partai Demokrat yang sudah bergabung dengan kubu Muldoko. Kayaknya mereka tuh seneng banget gitu ya. Pasti akan ada support itu untuk pendanaan dan sebagainya. Ayo kita bikin film di sana.
Apalagi ini kan jelang-jelang pilpres gitu kan. Asik gitu. Ide brilian gitu kan. Nanti dibikinlah film di Hambalang gitu ya. Kemudian ya bikin semeriah mungkin gitu. Nanti kita undang juga PKL untuk bikin jualan di sana. Di dalam ada artis syuting, di luar makan-makan. Wah, asik gitu. Jadi ada manfaatnya gitu. Daripada kita biarin begitu aja terbengkalai nggak guna kan, harusnya kita manfaatkan gitu untuk jadi tempat wisata. Mungkin pemerintahan Pak Jokowi mungkin juga perlu untuk memikirkan gitu ya. Nasib Hambalang ini kalau nggak dilanjutkan, ya kita buat aja jadi tempat wisata yang aman dan ramah lingkungan terhadap para setan-setan. Bikinlah itu. Itu pasti banyak penontonnya kalau sampai bikin syuting di Hambalang itu. Saya pasti nonton itu. Saya pastikan. Mungkin saya akan borong 100 tiket lah. Kalau kurang 200 lah. Kampunya 200 soalnya gitu. Kalau 1000 saya ngutang dulu ke Cikeas. Bikin di Hambalang. Saya dukung sekali kalau Pengabdi Setan mau bikin episode ketiganya di Hambalang. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Begitulah kura-kura.